Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid Permatasari dengan NIM 23010120140140189 dari kelas pengendalian mutu pakan B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengamatan pada pengendalian mutu dengan pengurangan kadar air dan penyimpanan untuk hijauan yaitu rumput kolonjono. Simak terus video berikut ini ya. Bahan yang digunakan yaitu 2 kg rumput kolonjono yang telah disimpan di suhu kamar selama seminggu dan 2 kg rumput kolonjono yang telah dikeringkan seminggu lalu disimpan di suhu kamar selama seminggu. Hasil pengamatan hari pertama dan kedua hasilnya sama, yaitu rumput kolonjono ini memiliki bentuk daun sejajar, masih segar, batangnya berbentuk bulat dan memanjang, memiliki bau yang khas seperti rumput segar, memiliki warna hijau segar, teksturnya sedikit kasar, kaku, dan terdapat bulu pada batangnya. Pada hari ketiga dan 4, bentuk daunnya sudah sedikit menggulung, bau khas rumput segarnya mulai menghilang, sebagian daun berubah warna menjadi kuning kecoklatan, dan teksturnya lebih layu daripada hari ke-1 dan kedua. Pada hari kelima ini, bau khas rumput kering mulai tercium. Pada hari ke-6 dan ke-7 ini, sebagian besar daunnya menggulung, memiliki bau agak wangi khas rumput kering, daunnya dominan warna hijau kecoklatan, batangnya hijau, sebagian daunnya sudah ada yang kering, layu, dan batangnya tetap keras. Hasil pengamatan rumput kolonjono yang telah dikeringkan selama 1 minggu kemudian disimpan di suhu kamar selama 1 minggu sebagai berikut. Pada hari ke-8, 9, dan 10 hasilnya sama, yaitu daunnya menggulung, bentuk daunnya sejajar, batangnya sedikit mengecil karena kadar airnya berkurang, bau khas rumput keringnya mulai tercium, sebagian besar daunnya sudah berwarna kuning kecoklatan, batangnya berwarna hijau sedikit kecoklatan, akarnya berwarna coklat, tekstur daunnya mengering dan sedikit kasar, serta batangnya sedikit kering dan keras. Untuk pengamatan pada hari 11 sampai ke-14 hasilnya sama, yaitu seluruh daunnya menggulung, bentuk daunnya sejajar, batangnya sedikit mengecil, memiliki bau agak wangi khas rumput kering yang tercium sangat pekat seperti jerami padi, kemudian seluruh daunnya berwarna coklat muda, batangnya berwarna hijau agak kecoklatan, memiliki akar yang berwarna coklat, tekstur daunnya mengering dan sedikit kasar, mudah hancur apabila diremas, kemudian batangnya mengering dan keras karena kandungan airnya sudah berkurang. Kesimpulan pada pengamatan kali ini yaitu untuk mutu rumput kolonjono dengan perlakuan penyimpanan yang sebelumnya sudah dikeringkan terlebih dahulu selama 1 minggu lebih baik daripada yang hanya disimpan di suhu kamar. Hal ini karena pada pengeringan akan mengurangi kandungan air di dalamnya sehingga tidak mudah busuk apabila disimpan dalam waktu yang lama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Citra Devi dengan NIM 23010120140193. Saya merupakan mahasiswa mata kuliah pengendalian mutu pakan B. Di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu melakukan pengamatan pada legum, yaitu legum yang saya akan amati yaitu turi. Berikut pengamatan yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Turi digunakan untuk objek pengamatan. Timbangan digunakan untuk menimbang bahan yaitu turi. Kardus berfungsi untuk tempat penyimpanan dan rafia digunakan untuk mengikat bahan. Pertama, timbang bahan dengan masing-masing berat 1 kg. Kedua, bagi menjadi 2 dengan masing-masing 1 kg untuk penyimpanan di bawah sinar matahari dan di suhu ruang. Ikat turi untuk pengamatan di bawah sinar matahari, kemudian jemur. Yang kedua yaitu turi untuk pengamatan di suhu ruang.
Hasil akhir setelah dilakukan penyimpanan selama 7 hari di suhu ruang. Hasil akhir setelah dilakukan pengeringan di bawah sinar matahari selama 7 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Ibnu Hanafi dengan NIM 23010120140094. Saya dari kelas pengendalian mutu pakan B. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pengamatan pengendalian mutu dengan pengurangan kadar air dan penyimpanan bahan pakan umbian, yaitu ubi jalar. Pada perlakuan pertama, umbi tersebut disimpan tanpa pengeringan, diikat dan disimpan di suhu ruang, dan mengalami beberapa perubahan antara lain perubahan bau yang semakin lama akan semakin tidak sedap dan mungkin saja akan mengalami pembusukan. Perubahan dari segi warna kulit, ubi yang semakin lama disimpan akan menjadi sedikit memucat dan menua. Perubahan dari tekstur kulit, luarnya semakin hari semakin berair ketika disimpan pada plastik yang diikat. Tekstur dagingnya semakin lama akan menjadi semakin lembab dan empuk. Lalu perubahan rasa yang disimpan pada plastik yang diikat, lalu pada waktu 1 minggu rasanya menjadi sedikit lebih manis. Perlakuan kedua dalam praktikum kali ini adalah dengan memberikan perlakuan penyimpanan pengeringan dengan sinar matahari sampai kering, diikat dan disimpan di suhu ruang. Perubahan dari segi bau, pada awalnya masih mengeluarkan aroma khas umbi dan semakin lama semakin hilang bau khas ubi karena penjemuran yang menjadi kering. Perubahan dari warna kulit, ubi jalar awalnya sesudah penjemuran berwarna merah muda yang memudar dan lama-kelamaan menjadi memudar dan menjadi pucat memudar warnanya setelah beberapa hari. Lalu perubahan tekstur daging semakin lama menjadi semakin keras dan padat karena kadar air yang berkurang dan mengalami penurunan bobotnya. Perubahan rasa ubi jalar semakin lama dan mengalami proses penjemuran, maka rasanya semakin tidak ada rasa lagi dan hambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Kurniasi dengan NIM 23010111473. Di sini saya dari kelas pengendalian mutu pakan B. Berdasarkan hasil pengamatan minggu keempat, dapat disimpulkan bahwa penyimpanan dengan kondisi plastik yang terbuka dapat menyebabkan pakan mudah terkontaminasi dengan debu dan benda asing dari luar.
Berdasarkan pemeriksaan pada minggu keempat, Bekatul mengalami perubahan, yaitu seperti bau yang sedikit tengik dan terdapat banyak kutu di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Muhammad dengan NIM 2210120120026. Di sini saya akan melakukan praktikum pengendalian mutu pakan mengenai pakan pelet dan crumble untuk ayam petelur fase starter. Tanpa lama-lama lagi, kita lihat video berikut ini. Pertama, kita persiapkan alat dan bahan, antara lain pelet 1,8 kg, timbangan, dan nampan yang datar. Kemudian kita akan melakukan 3 pelakuan terhadap pelet tersebut. Bagi pelet menjadi 3 bagian, masing-masing 600 gram. 600 gram pertama kita letakkan pada nampan datar, dibagi menjadi 6 bagian dan dipilih 3 bagian untuk dilakukan perlakuan pertama, yaitu pengamatan organoleptik. Pada pengamatan organoleptik didapatkan hasil bahwa pakan pelet memiliki bentuk silinder, bau khas pakan ayam, warna coklat, dan tekstur yang agak keras. Selain itu, pada pengamatan organoleptik ini didapatkan hasil bahwa terdapat serbuk seperti tepung pada bagian bawahnya. Perlakuan kedua yaitu penyimpanan dengan kantung plastik. Masukkan masing-masing 100 gram pelet ke dalam 6 kantung plastik. Lalu diikat dengan rapat dan diberi nomor pada setiap kantung. Lakukan penyimpanan pakan pelet ini selama 4 minggu dan dicatat setiap minggunya. Pada akhir minggu keempat, pilih 3 kantong secara bebas atau acak. Buka kantong, lalu ratakan pelet yang telah disimpan pada bidang yang rata seperti piring atau nampan. Didapatkan hasil bahwa pakan pelet memiliki bentuk, bau, dan tekstur yang sama, hanya warnanya saja yang menjadi sedikit lebih gelap. Pada kantung yang lain, jatuhkan pada ketinggian sekitar 1 meter. Didapatkan hasil bahwa pakan tetap keras dan tidak pecah. Selanjutnya, pada perlakuan ketiga, masukkan masing-masing 100 gram pelet ke dalam 6 kertas amplop. Lakukan pengamatan selama 4 minggu dan dicatat kondisi pada setiap minggunya. Pada minggu keempat, ambil 3 sampel pelet secara acak atau random. Lakukan pengamatan dan didapatkan hasil bahwa bau pelet cukup menyengat, warnanya menjadi coklat tua, dan teksturnya cukup lunak. Kemudian pada 3 bungkusan lain, jatuhkan pada ketinggian sekitar 1 meter, dan didapatkan hasil pakan mudah sekali pecah. Selanjutnya, pengamatan pada pakan crumble. Persiapkan alat dan bahan. Bagi 3 bagian masing-masing 600 gram. Bagian pertama, sepadankan pada nampan dan dilakukan pengamatan organoleptik. Didapatkan bahwa crumble berbentuk butiran, bau khas pakan, warna coklat, dan tekstur agak keras. Perlakuan kedua, masukkan masing-masing 600 gram crumble ke dalam kantong plastik, diberi nomor, dan disimpan selama 4 minggu. Setelah 4 minggu, ambil 3 sampel secara acak atau random. Ratakan pada piring dan didapatkan hasil bentuk, bau, dan tekstur masih seperti semula, namun warna menjadi agak gelap. Pada 3 sampel lain, jatuhkan pada ketinggian 1 meteran dan didapatkan hasil pakan tidak pecah. Terakhir, perlakuan ketiga, masukkan masing-masing 100 gram crumble ke dalam kertas amplop. Lakukan penyimpanan selama 4 minggu dan dicatat setiap minggunya. Setelah 4 minggu, ambil 3 sampel acak atau random. Ratakan pada piring dan didapatkan hasil bau crumble menyengat, warna coklat tua, dan teksturnya lunak. Pada 3 sampel yang lain, jatuhkan pada ketinggian 1 meteran dan didapatkan hasil bahwa crumble sangat mudah pecah. Kesimpulan yang didapatkan adalah penyimpanan menggunakan kantong plastik terbukti lebih baik daripada menggunakan kertas amplop. Hal ini dikarenakan kertas amplop memiliki pori-pori sehingga memudahkan udara masuk dan menyebabkan oksidasi lemak terjadi, sehingga pakan menjadi bau dan rusak. Saran dari kami adalah sebaiknya penyimpanan pakan dilakukan menggunakan tempat yang tertutup dan kedap udara sehingga udara tidak masuk dan tidak membuat pakan menjadi cepat rusak. Demikian video praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.